Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam wa syahral Qur'an wa syahrat taubah wa syahral tarbiyah walladzi anzalal Qur'an fihi biwasilatil malaikah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ibadallah, inni usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khatib ingin mengajak para jamaah sekalian untuk selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana beberapa saat lagi jika terlihat hilal di sore hari ini, maka kita akan menunaikan ibadah puasa di esok hari. Akan tetapi jika tidak terlihat hilal di sore hari ini, maka kita sempurnakan Sya'ban 30, maka besok lusa baru kita mulai puasa. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang bijak, orang yang hikmah, dia itu bisa menempatkan dirinya, dia itu bisa mengetahui mana waktu yang fadilah, mana waktu yang baik. Orang yang bijak itu bisa memposisikan dirinya mana waktu yang baik, mana waktu yang tidak baik, mana waktu yang dituntut untuk banyak beramal dan mana waktu yang tidak dituntut untuk banyak beramal. Akan tetapi ada yang lebih bijak dari itu, yaitu orang yang mengetahui waktu yang baik, akan tetapi dia lebih mengetahui mana waktu yang lebih baik untuk dia beramal. Maka di dalam waktu-waktu yang Allah tentukan untuk kita ini, ada waktu yang baik, ada juga waktu yang lebih baik. Ada waktu yang fadilah, ada waktu yang lebih afdal. Di antaranya adalah bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini merupakan sayyidus syuhur, penghulu para bulan-bulan, sayyidnya, rajanya para bulan-bulan yang lain. Maka
sepantasnya kita untuk menyambutnya dengan hal-hal yang baik pula. Kita persiapkan diri kita untuk menyambut bulan yang agung ini, bulan yang suci ini, dengan hal-hal yang penuh dengan kebaikan dan kebajikan. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang ingin khatib sampaikan pada hari ini. Bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan baik. Yang pertama, kita harus menyambut bulan ini dengan rasa gembira, dengan rasa senang. Jangan seolah-olah mentang-mentang puasa tidak boleh makan minum di siang hari, kita membenci dengan bulan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu anin niran." Barang siapa yang senang, yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasad dia itu daripada api neraka. Juga sebaliknya, bagi orang-orang yang membenci dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka berhati-hatilah terhadap azab Allah. Orang-orang yang soleh di zaman dahulu mempersiapkan bulan Ramadan itu jauh-jauh hari. Rasulullah sendiri ketika masuk bulan Rajab, beliau sudah rindu dengan Ramadan. Sehingga disebutkan di dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jauh-jauh hari Rasulullah telah merindukan bulan Ramadan. 2 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan, Rasulullah telah mempersiapkan dirinya untuk beramal di bulan Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku ini di bulan Ramadan. Ini diikuti oleh semua para salafus saleh, para salihin yang terdahulu. Mereka membaca doa ini ketika masuk bulan Rajab, juga sampai di masa kita sekarang ini. Di antara doa-doa yang lain, ada yang menyebutkan Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah kami hingga Ramadan dan selamatkan kepada kami bulan Ramadan. Jauh-jauh hari mereka telah mendoakan untuk dipertemukan, untuk dijumpakan dengan bulan suci yang agung ini. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di antara hal-hal dalam menyambut bulan suci Ramadan ini adalah dengan pengetahuan yang mendalam. Kita harus mengetahui tentang ilmu, tentang puasa. Jangan hanya menahan diri dari masuknya fajar, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tetapi tidak ada ilmu tentang puasa. Hati-hati. Karena dalam satu hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi pada hakikatnya dia itu tidak berpuasa, kecuali hanya menahan haus dan lapar.
Kenapa? Karena dia itu tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai pengetahuan tentang berpuasa yang benar. Tanpa dia sadari, di tengah hari dia telah batal puasanya dengan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kenapa demikian? Karena tidak ada ilmu atau pengetahuan tentang ilmu puasa. Maka sepantasnya bagi kita untuk selalu belajar ilmu agama, baik itu yang menyangkut dengan puasa dan selain puasa. Semua ibadah yang kita kerjakan butuh kepada ilmu. Kalau tidak didasari oleh ilmu, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak niat. Sebelum kita masuk ke dalam bulan suci ini, kita perbanyak niat yang baik, niat yang soleh. Kita niatkan dari sekarang, kita akan melakukan semua yang fardu di bulan Ramadan nanti. Saya tidak akan meninggalkan segala hal yang Allah perintahkan kepadaku. Saya akan meninggalkan semua larangan yang dilarang oleh Allah. Saya akan memperbanyak melakukan amalan-amalan sunnah nanti ketika masuk bulan Ramadan. Perbanyak niat dari sekarang. Jika kita dipanggil oleh Allah di malam pertama bulan Ramadan, kita telah terpenuhi, kita telah niat dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nanti Allah akan mengasihkan pahala yang seperti yang diamalkan oleh orang-orang yang lain sehingga akhir Ramadan. Maka oleh karena itu perbanyaklah niat dari sekarang, dari sebelum masuknya bulan Ramadan. Sidang jamaah yang mulia. Kemudian juga yang keempat, hal-hal yang harus kita lakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, yaitu memperbanyak doa. Perbanyaklah doa dari sekarang. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan nanti. Semoga Allah berikan kepada kita apa yang dijanjikan oleh Allah. 10 yang pertama Allah akan kasih rahmat. 10 yang kedua Allah kasih maghfirah, ampunan dari Allah. 10 yang terakhir Allah bebaskan dari api neraka. Doakan yang ketiga hal itu bisa kita dapatkan. Perbanyaklah doa sebelum Ramadan itu tiba. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir yang perlu kita persiapkan yaitu material ataupun harta. Persiapkan harta dari sekarang. Untuk apa harta tersebut? Apakah untuk kita beli makanan untuk buka puasa, ataupun untuk kita beli minuman yang enak, ataupun untuk beli pakaian yang mewah? Bukan. Kumpulkan harta kita sebanyak-banyaknya dari sekarang dengan niat untuk memberi infak dan sedekah di bulan Ramadan. Karena sedekah dan infak di bulan Ramadan itu fadilahnya sangat besar. Sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis, fardu di bulan Ramadan itu sama dengan 70 fardu di bulan yang lain. Satu rakaat salat yang wajib kita lakukan di bulan Ramadan sama halnya dengan 70 kali 70 rakaat kita lakukan di luar Ramadan. Satu amalan sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan sama dengan satu fardu
yang kita lakukan di bulan yang lain. Maka oleh karena demikian, perbanyaklah berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam pertama daripada bulan Ramadan, Allah akan melihat kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang Allah lihat kepada hambanya, maka Allah tidak akan mengazab dia selama-lamanya. Jadilah kita ini orang-orang yang Allah lihat di malam pertama bulan Ramadan nanti. Allah akan melihat kepada hamba-hambanya, kecuali beberapa orang. Di antaranya adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, orang yang memutus tali silaturahmi. Yang ketiga, orang yang di dalam hatinya mempunyai kebencian terhadap orang lain. Yang keempat, orang yang kecanduan minum khamar yang memabukkan ataupun narkoba. Itu tidak akan Allah lihat di awal malam bulan Ramadan. Semoga kita semua bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah daripada fadilah-fadilah yang besar di dalam bulan Ramadan ini. Mungkin cukup sampai di sini khutbah yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi khatib sendiri dan bagi para jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.